Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini aku akan membahas tentang daftar pustaka. Bagi teman-teman yang sudah sering mengerjakan makalah, pasti tidak asing lagi dengan istilah daftar pustaka. Ketika teman-teman membuat sebuah karya tulis dan kutipan kalimatnya diambil dari karya milik orang lain, teman-teman harus mencantumkan sumber asli dari kutipan tersebut. Hal ini kita lakukan agar karya tulis yang kita buat tidak dicap sebagai plagiarisme dengan mencantumkan daftar pustaka sebagai sumber penulisan kita. Nah, biasanya daftar pustaka itu ditempatkan pada akhir karya tulis, kemudian disusun berdasarkan urutan abjad. Seperti ini ya teman-teman, contohnya disusun sesuai abjad. Manfaat dan fungsi dari daftar pustaka ini sendiri yaitu memudahkan para pembaca yang ingin mengetahui informasi tulisan atau karya tulis secara lebih rinci dapat menelusuri daftar pustaka yang ada di akhir karya tulis atau makalah yang kita buat. Selain itu, daftar pustaka juga membantu pembuat makalah, pembuat skripsi atau penulis mencari informasi yang akurat jika terjadi revisi kembali. Terdapat beberapa cara loh untuk mencantumkan sumber penulisan di suatu karya tulis. Misalnya dengan kutipan langsung atau kutipan tidak langsung, atau bisa juga dengan tambahan footnote. Untuk cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar akan saya jelaskan setelah ini. Jadi disimak terus ya. Tapi sebelum itu teman-teman mohon di like, komen, share, dan subscribe video ini supaya saya lebih semangat lagi buat videonya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, untuk cara penulisan daftar pustaka, yang pertama adalah nama penulis. Jika nama penulis terdiri lebih dari 2 kata, maka nama penulis dibalik dan diberi tanda koma. Misalnya nama penulis Arti Marzuki. Maka cara penulisannya dengan menulis nama belakang terlebih dahulu, kemudian diberi tanda koma, barulah ditulis nama depan penulis. Jika penulis atau pengarangnya ada 2 bahkan lebih, maka yang perlu dibalik hanya penulis pertama aja yang harus dibalik. Kemudian yang kedua, ketiga, dan seterusnya menggunakan nama asli. Dan di penulis yang terakhir menggunakan kata penghubung dan. Misalnya seperti teman-teman lihat, itu adalah contohnya. Tapi jika tidak ingin repot, teman-teman boleh tulis 2 nama penulis saja, kemudian ditambah dengan kata dan kawan-kawan. Contohnya seperti teman-teman lihat, atau bisa juga dengan et al. Teman-teman harus ingat ya, untuk menulis daftar pustaka, nama penulis ditulis tanpa menggunakan gelar. Seperti misalnya Susilawati ini memiliki gelar pendidikan Susilawati SM. Nah, untuk daftar pustaka ditulis tanpa menggunakan gelar. Setelah nama penulis, kemudian tahun terbit. Jangan lupa beri tanda titik terlebih dahulu, kemudian tahun terbit ya. Oh ya teman-teman, tahun terbit itu ditulis dalam angka ya, bukan huruf. Nah, jika tidak ada tahun terbit, maka ditulis tanpa tahun dan diakhiri tanda titik.
Contohnya seperti teman-teman lihat, seperti itu cara penulisannya ya. Tapi jarang sih dalam sebuah karya tulis itu nggak ada tahun. Nah, kalau pakai tahun seperti ini dia contohnya. Biasanya referensi sumber yang diambil itu dari 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir ya, tergantung kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah atau kampus terkait. Setelah tahun terbit, kemudian yang ketiga adalah judul buku. Penulisan judul buku pada dasarnya dibuat dengan garis miring, tetapi ada juga ditulis secara garis bawah atau tebal. Letak penulisan judul buku tepat setelah tahun terbit, seperti nama penulis, tahun terbit. Judul buku pun diakhiri dengan tanda titik. Nah, seperti itu dia contohnya teman-teman. Oh iya, untuk penulisan judul buku ini harus sesuai ya teman-teman dengan judul aslinya. Seperti penggunaan font atau huruf kapital di setiap kata juga harus sesuai ya. Dan jangan lupa judul dibuat dengan miring. Setelah judul buku, kemudian yang keempat adalah kota terbit. Untuk penulisan kota terbit, berbeda halnya dengan nama penulis, tahun terbit, dan judul buku yang diakhiri dengan tanda titik. Untuk kota terbit, diakhiri dengan tanda titik 2. Nah, seperti itu dia contohnya teman-teman. Kemudian setelah kota terbit, selanjutnya yang kelima yaitu nama penerbit. Untuk penulisan nama penerbit berada di akhir kalimat daftar pustaka ya teman-teman. Sebagai contoh misalnya nama penerbitnya Media Belajar, seperti teman-teman lihat. Nama penerbit juga akan diakhiri dengan tanda titik. Mungkin di antara teman-teman ada nih yang bertanya-tanya, gimana sih cara menulis daftar pustaka tanpa nama penulis? Terus gimana kalau misalnya sumbernya dari buku teks terjemahan? Atau mungkin nama penulisnya sama, tapi judul bukunya yang berbeda. Nah, kalau misalnya nggak ada nama penulisnya, teman-teman cukup menulis nama lembaga penerbitnya saja. Nah, ini dia contohnya. Atau bisa juga diganti dengan anonim. Ini dia contohnya seperti teman-teman lihat. Nah, untuk daftar pustaka yang sumbernya diambil dari buku yang diterbitkan dari luar negeri, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, atau dengan kata lain buku teks terjemahan. Nah, ini dia contohnya seperti yang teman-teman lihat. Untuk daftar pustaka yang nama penulisnya sama, tapi judul bukunya yang berbeda, teman-teman cukup beri garis bawah sebanyak 10 ketukan. Caranya gampang, tinggal klik tombol shift, kemudian barengi dengan tombol garis mendatar sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau teman-teman juga bisa ke bagian paragraf di sini. Teman-teman bisa lihat. Kemudian ada tulisan tabs paling bawah, tabs. Kemudian diklik. Nah, yang bagian ini teman-teman bisa klik. Kemudian bisa dikasih angka misalnya berapa di sini. Tapi terserah teman-teman aja yang menurut teman-teman gampang untuk dilakukan. Nah, ini dia contohnya seperti teman-teman lihat. Setelah ini saya akan buat video tentang cara penulisan daftar pustaka yang sumbernya dari skripsi, makalah, jurnal, dan lain-lain. Jadi jangan lupa subscribe supaya bisa lebih berkembang lagi. Aktifkan juga loncengnya, dan jangan lupa like dan komen serta share jika menurut teman-teman ini bermanfaat. Jangan pernah ada kata berhenti untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Salam sukses dunia akhirat.
Tateu, bye-bye.